Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 24 November 2021, saya akan mulai sampaikan tema mengenai Natal. Pembukaan rahasia firman saat ini saya beri tema Natal akhir zaman yang akan segera kita songsong. Ini Natal dahsyat yang akan segera digenapi. Dan ini kejadiannya adalah di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Kalau 2000 tahun yang lalu, itu Maria melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Maka Natal akhir zaman adalah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudara, jadi Tuhan Yesus Kristus itu memiliki rencana ajaib. Yang pertama sebagai juru selamat dunia. Ini sudah dikerjakannya dengan kelahirannya melalui perawan Maria. Kemudian dengan kematiannya di kayu salib, dia sudah melakukan penebusan terhadap dosa-dosa umat manusia. Dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan dari maut dan masuk kepada surga, masuk kepada keselamatan kekal. Ini sudah digenapi. Saudaraku, sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan yang kita sembah, yang namanya Yesus Kristus itu juga memiliki rencana ajaib bahwa di akhir zaman dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim yang adil, sebagai mempelai pria surga. Nah, ini datangnya di akhir zaman, saudaraku. Dan prosesnya dituliskan nanti di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 itu, saudaraku, bahwa seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Ini Natal yang segera akan kita sambut. Jadi kalau kita memperingati Natal itu, kita tidak sekedar mengenang kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, ada orang Majus, ada Herodes, saudaraku. Itu cerita yang sudah kita hafal. Tetapi ke depan ini akan ada Natal, lahirnya tubuh Kristus. Lahirnya tubuh Kristus, lahirnya jemaat-jemaat sulung. Yang nanti betul-betul, saudaraku, luar biasa kejadiannya. Saudaraku, jadi oleh sebab itu kekristenan itu memiliki visi yang pertama menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Sudah dikerjakan Tuhan ketika mati di kayu salib. Kemudian yang kedua, ini mempersiapkan dan menyambut kedatangannya sebagai raja di atas segala raja, imam besar agung dan mempelai pria. Ini segera akan datang, segera akan kita sambut, waktunya sudah dekat. Ini Natal yang disebut dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Sudah kita menanti datangnya Raja Surga, kita menanti jadinya tubuh Kristus. Dalam satu ayat dikatakan, saudaraku, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Tuhan Yesus, saudaraku, selama sekian ribu tahun, saudaraku, sejak kematiannya di kayu salib sampai dengan akhir zaman, dia sebagai kepala gereja ini belum memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tubuhnya belum jadi. Dan nanti jadinya tubuh Kristus yang sempurna itu adalah di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Saudaraku, Natal akhir zaman itu posisinya di mana toh, saudaraku? Saya akan beritahu saudara. Natal akhir zaman itu posisinya adalah berada pada pertengahan ketujuh masa terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 itu, saudaraku. Jadi secara keseluruhan ini terjadinya ini adalah pertengahan 7 tahun terakhir. Saudaraku,
Ada 5 kesaksian ayat yang menyatakan demikian. Jadi Wahyu pasal 12 itu bukan hari kiamat, saudaraku, itu pertengahan 7 tahun terakhir. Daniel pasal 9 ayat 27 pertama ditulis di sana. Kemudian Wahyu pasal 11 ayat 3, 1260 hari. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 6, bahwa setelah wanita itu diungsikan Beogo ke suatu tempat, itu masih ada waktu 1260 hari lamanya. Saudara, kemudian yang keempat di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Saudaraku, wanita itu dibawa ke satu tempat dengan 2 sayap burung nasar untuk terbang ke tempat di mana sudah disiapkan oleh Tuhan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3,5 tahun. Saudara, masih ada waktu 3,5 tahun. Dipertegas lagi dengan Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5. Antikris itu diizinkan menguasai, merajalela, menguasai penduduk bumi ini selama 42 bulan. Ini Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5. Jadi posisi Wahyu pasal 12 itu di pertengahan 7 tahun terakhir. Kita akan segera masuk di dalam 7 tahun terakhir ini, saudaraku. Tetapi saudaraku, nanti di pertengahan 7 tahun terakhir ini terjadilah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 sampai 17 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo sekarang kita akan membaca ini nubuatannya, saudaraku. Ini dalam posisi yang pertama tadi, sebagai juru selamat dunia, maka Tuhan dilahirkan oleh perawan Maria. Ini dalam posisi sebagai juru selamat dunia. Ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan selanjutnya, ayat 1 sampai 11. Kemudian dalam posisinya sebagai raja di atas segala raja, maka dia akan bersatu dengan tubuhnya. Dan ini, tubuhnya ini, saudaraku, ini dilahirkan oleh gereja Tuhan. Inilah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku, ini tubuhnya Tuhan. Makanya langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, sekarang kita akan baca ini tentang posisi Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, di mana ketika itu dia dilahirkan oleh perawan Maria. Kemudian ada orang Majus lewat petunjuk bintang, kemudian ada Herodes. Saudaraku, nanti kita akan bandingkan. Injil Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sampai di sini dulu. Ini orang Majus dari timur mencari juru selamat. Dan saudaraku, perjalanannya mencari juru selamat raja orang Yahudi yang dilahirkan itu, saudaraku, dia dituntun oleh bintang. Saudara, kita menerawang ke akhir zaman. Nanti untuk kita bisa menggenapi Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, gereja, orang-orang yang mencapai kriteria rohani, ruang Maha Kudus, kemudian dibawa lari ke Allah, kepada Allah dan ke tahtanya. Harpazo, Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian juga gereja yang diungsikan, Beogo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian ada juga kanak-kanak rohani yang tertinggal, itu Wahyu pasal 12 ayat 17. Mereka yang diizinkan diperangi oleh naga. Saudaraku, untuk ke arah sana nanti kita juga akan dipimpin, diarahkan, diberi petunjuk oleh hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Jadi ini bintang akhir zaman, itu bintang penunjuk tentang bagaimana caranya
gereja Tuhan dari berbagai bangsa, suku, bahasa itu menyucikan diri, mempersiapkan karakter tubuhnya, memanage seluruh anggota tubuhnya ini supaya memiliki karakter dan sifat bait suci Allah. Kemudian ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu digenapi, ada yang mencapai tataran ruang Maha Kudus. Yang tidak mencapai tataran ruang Maha Kudus maka di ayat 6 kemudian diungsikan. Yang tidak bisa mencapai ruang kudus kemudian menjadi kanak-kanak rohani, diizinkan diperangi oleh naga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudaraku, jadi luar biasa sekali. Dulu petunjuknya bintang Bethlehem. Saudaraku, di akhir zaman petunjuknya yang membawa jemaat dari berbagai macam gereja, dari berbagai macam suku bangsa. Saudaraku yang percaya Tuhan Yesus Kristus itu kepada arah Wahyu pasal 12 yang posisinya di pertengahan 7 tahun itu. Saudaraku, itu Tuhan akan mengorbit bintang-bintangnya. Bintang itu hamba Tuhan, saudaraku, bukan iblis, saudaraku. Bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung itu hamba Tuhan, bukan iblis. Kalau iblis itu, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga, tanda lain di langit. Itu bukan bintang, itu naga, saudaraku. Tetapi bintang ini, saudaraku, adalah hamba Tuhan. Daniel pasal 12 ayat 3 jelas menuliskan. Wahyu pasal 1 ayat 16 juga jelas menuliskan. Hamba Tuhan itu digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu malaikat sidang jemaat. Mereka itu hamba-hamba Tuhan, pilihan dari berbagai penjuru bumi ini. Saudaraku, hamba-hamba ini akan ditugasi oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan terpilih ini diberi tugas oleh Tuhan untuk membawa jemaatnya itu menyambut masa yang disebut masa harpazo. Orang kenal sekarang itu rapture, tapi saya lebih suka menyebut harpazo ya saudaraku, karena di sana nanti ada 3 kejadian besar di Wahyu pasal 12 itu. Ada yang harpazo, ada yang diungsikan, dan ada yang tertinggal. Sesuai dengan tabernakel juga saudaraku, bahkan sesuai dengan ketika zaman Nuh terjadi, saudaraku, penyelamatan itu, saudaraku, melalui bahtera 3 tingkat. Kemudian tabernakel itu juga 3 tingkat, pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Di Wahyu pasal 12, bahtera keselamatan hakiki itu juga 3 tingkat. Yang mencapai tataran ruang Maha Kudus itulah karakter anak laki-laki, itu harpazo langsung. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu diungsikan. Kemana? Saudaraku, suatu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Jadi sesudah Wahyu pasal 12 ini belum kiamat, masih ada waktu 1260 hari. Saudara harus pahami akan hal ini. Masih ada masa yang sangat jahat di muka bumi ini yang disebut masa antikris. Ayat 3 dari Matius pasal 2. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes terkejut ketika melihat orang Majus melihat tanda bintang. Herodes terkejut dan seluruh Yerusalem. Kemudian maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti ini saudaraku, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Saudara, jadi orang Majus itu sempat kesasar ya saudaraku, karena dengan logikanya tentu berpikir raja penyelamat dunia itu pasti lahirnya di istana, makanya wajar nyasarnya di istana Herodes yang megah. Tapi rupanya Tuhan berkehendak
dengan hikmatnya yang luar biasa berkehendak menyatakan sesuatu yang dasar. Tuhan justru lahir di satu tempat yang kecil, Bethlehem, sederhana. Saudaraku, seperti itu. Bertanya juga tentang bila mana bintang itu nampak. Saudaraku, ini beda, saudaraku. Bintang dengan Herodes ini beda. Saudara, Herodes ini dalam aplikasinya di Wahyu pasal 12, itu nanti karakternya adalah karakter naga. Saudara, itu yang mewakili Herodes. Jadi naga itu bukan bintang. Saudaraku, yang mewakili Herodes di akhir zaman itu adalah naga merah padam. Yang kemudian kalau Herodes membunuh anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun menurut perhitungannya saat itu. Jadi orang Majus itu datang kurang lebih setelah umur Tuhan Yesus itu ya sekitar 2 tahun lah, saudaraku. Oleh karena itu anak 2 tahun ke bawah itu dibunuh oleh Herodes. Saudaraku, demikian pula nanti Wahyu pasal 12 itu, saudaraku, kanak-kanak rohani yang tidak harpazo, yang tidak mencapai ruang Maha Kudus, yang tidak diungsikan, Peugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, yang tidak mencapai ruang kudus, mereka diizinkan diinjak-injak, mereka diizinkan diperangi oleh naga. Saudaraku, ini kesesuaiannya. Jadi kesesuaian di sini, kalau dahulu itu, saudaraku, yang menjadi tokoh yang memerangi kebenaran itu namanya Herodes, tetapi saudaraku, di akhir zaman yang menjadi tanda lain di langit itu naga merah. Jadi naga itu bukan bintang, ya saudaraku. Memang dia akan menyeret sepertiga bintang di langit, tapi naga itu bukan bintang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi sekarang ayat 8, saya lanjutkan. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini pura-puranya Herodes, saudaraku. Jadi kadang itu, saudaraku, seperti ini juga, saudaraku, orang itu bertanya itu kadang seperti orang Majus, bertujuan baik, ingin datang, memberi persembahan, menopang. Saudaraku, yang lain itu bertanya, saudaraku, tapi untuk menjebak ini seperti Herodes. Saudaraku, oleh karena itu hamba-hamba Tuhan juga harus bijak. Ketika menghadapi dunia akhir zaman itu akan ada orang yang seperti orang Majus, itu tanya beneran. Tetapi akan ada orang-orang yang seperti Herodes, tanya tapi untuk menjatuhkan, untuk membunuh, melakukan satu karakter assassination, satu pembunuhan karakter. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-9 dari Matius pasal 2. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, jadi awal kegerakan besar itu ternyata dimulai dari tempat yang sederhana. Ini di rumah yang berada di Bethlehem. Jadi rupanya ini umur Tuhan Yesus sudah sekitar 2 tahun. Karena setelah itu menurut perhitungan Herodes, anak yang berusia 2 tahun ke bawah itu nanti dibantai semua. Saudaraku, sedangkan kedatangan para gembala itu, saudaraku, para gembala yang mendapat petunjuk malaikat itu duluan, ya saudaraku, nggak bareng sama orang Majus. Jadi drama-drama itu kadang keliru, ya saudaraku, nggak bareng. Itu para gembala yang mendapat petunjuk dari malaikat itu datang kepada Tuhan Yesus itu ketika dia dilahirkan di kandang. Makanya tandanya seorang bayi dibungkus dengan lampen dan dibaringkan dalam palungan. Itu yang dilihat para gembala. Jadi beda, ada beda waktu, saudaraku.
Ketika orang Majus lahir, ini diperhitungkan oleh Herodes itu 2 tahun ke bawah. Saudaraku, jadi dan di sini juga dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu bersama Maria itu sudah berada di rumah, sudah tidak di kandang lagi. Perhatikan ya ini baik-baik. Jadi kedatangan para gembala yang dipimpin malaikat dan kedatangan orang Majus ini beda. Jadi drama-drama sering keliru ya, datangnya bareng. Nah, saudaraku, ya untuk nyingkat waktu jadi begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu dalam posisi Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia, sebagai penebus dosa manusia. Dia dilahirkan seorang wanita yang bernama Maria, seorang perawan yang bernama Maria. Kemudian petunjuknya bintang. Kemudian yang datang adalah orang Majus. Saudaraku, kemudian di Wahyu pasal 12, Natal yang segera akan kita sambut ini, saudaraku, kita akan masuk 7 tahun terakhir. Dan nanti Natal yang akan kita sambut itu berada di pertengahan 7 tahun terakhir itu. Ketika terjadi harpazo, ketika terjadi pengungsian, ketika kanak-kanak rohani itu ditinggal, itu terjadinya di pertengahan 7 tahun yang terakhir itu. Sebelum, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang. Wahyu pasal 12 itu masih menyisakan 1260 hari lagi. Itu masih ada, saudaraku, masih menyisakan 3,5 tahun lagi sampai Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama tadi Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Maria, kemudian orang Majus yang mendapat petunjuk bintang, itu posisi Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Kemudian dalam posisinya sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga, saudaraku, maka dia akan bersatu dengan tubuhnya. Di Wahyu pasal yang ke-12 itu, saudaraku. Dan ini dilahirkan oleh gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan di akhir zaman itu gambarannya apa, saudaraku? Gambarannya adalah wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Itu gereja akhir zaman. Gereja akhir zaman itu akan melahirkan 3 output, saudaraku. Yang pertama, orang-orang yang mencapai tataran ruang Maha Kudus itu akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini yang harpazo. Output yang kedua, saudaraku, orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus ini akan diungsikan ke satu tempat yang disiapkan Allah selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian output yang ketiga itu keturunan yang lain yang tidak mencapai standar kriteria yang ditentukan oleh Tuhan. Mereka diizinkan diperangi oleh naga. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Jadi, saudaraku, Wahyu pasal 12 itu adalah bahtera akhir zaman. Ada ruang Maha Kudusnya, ada ruang kudusnya, dan ada pelatarannya. Ruang Maha Kudusnya itu disebut karakter anak laki-laki yang langsung di bawah harpazo. Kemudian yang ruang kudus itu disebut karakter wanita yang diungsikan peugo ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Kemudian kanak-kanak rohani itu, naga itu memerangi keturunan wanita itu yang lain. Wahyu pasal 12 ayat 17. Ayo, sekarang kita akan baca Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 sampai seterusnya kita akan baca. Ini Natal akhir zaman. Kalau tadi Natal 2000 tahun yang lalu itu kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk menebus sebagai juru selamat manusia. Kemudian di akhir zaman, Natal di akhir zaman, ini kelahiran yang luar biasa. Gereja Tuhan melahirkan eteken, bahasanya itu, saudaraku. Eteken itu menghasilkan. Artinya bukan melahirkan procot bayi, itu enggak, saudaraku, tapi melahirkan
satu karya, saudaraku. Jadi gereja akhir zaman yang digambarkan sebagai perempuan yang berselubungan matahari, bulan, dan bintang itu akan menghasilkan 3 output, yaitu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu diangkat langsung harpazo, yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan theogo, yang mencapai yang kanak-kanak rohani atau pelataran itu dibiarkan diinjak-injak oleh naga, diperangi oleh naga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Yuk kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Amin. Saudaraku, saya ulangi lagi, ini tampaklah suatu tanda, semeon. Ini tanda, barang wujud aslinya tidak ada. Ini tanda itu perlambang. Bolak-balik saya sampaikan, kalau di suatu tempat ada tanda seperti gambar halilintar, itu artinya listrik PLN. Kalau saudaraku di suatu tempat ada tanda, saudaraku, tengkorak bawahnya ada silang, itu artinya danger, bahaya, tempat yang bahaya, jangan ke situ. Ya di situ nggak ada tengkorak, saudaraku, tetapi itu tempat berbahaya. Demikian pula Wahyu pasal 12, seorang berselubungkan matahari, ini nggak akan pernah ada. Ini bahasa rohani, saudaraku, yang harus diterjemahkan. Matahari itu gede loh, saudaraku, sementara perempuan itu kecil. Saudaraku, orang seukuran kita itu kecil, berpakaian matahari itu nggak akan bisa. Bulan dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala, ini nggak pernah ada. Ini satu bahasa rohani dari gereja akhir zaman. Saudaraku, gereja akhir zaman yang dipenuhi dengan kasih Bapa matahari, dipenuhi dengan kasih Allah Sang Putra, ini rembulan, kemudian dipenuhi dengan kasih Allah Roh Kudus, ini 12 bintang di atas kepalanya. Gereja akhir zaman akan dihiasi, akan dibawa, akan dibimbing oleh kasih Allah Bapa, kasih Allah Sang Putra, dan kasih Roh Kudus untuk melahirkan 3 perkara besar tadi, yaitu orang yang mencapai ruang Maha Kudus, orang yang mencapai ruang kudus, dan orang-orang yang tertinggal. Gereja akhir zaman akan melahirkan 3 perkara itu. Saudaraku, ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi berteriak kesakitan, bukan ngomel ya saudaraku, karena mulut itu ada di kepala. Saudaraku, kalau wanita itu, saudaraku, berteriak kesakitan itu artinya apa? Tahu saudaraku, ini berdoa, berteriak kepada Tuhan. Saudaraku, gereja di akhir zaman nanti di tengah-tengah kesesakan, saudaraku, di tengah-tengah himpitan, berteriak, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan 3 perkara tadi. Karena yang dilahirkan oleh Wahyu pasal 12, kalau sudah melihat, itu nanti ada 3 perkara. Mereka yang diangkat langsung, harpazo, mereka yang diungsikan, kemudian keturunan yang lain, itu Wahyu pasal 12 ayat 17, itu ada. Jadi yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 itu bukan cuma anak laki-laki yang di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, tidak, tetapi 3 perkara. Mereka yang mencapai ruang Maha Kudus itu harpazo, mereka yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, kemudian kanak-kanak rohani itu mereka nanti akan dibiarkan diperangi oleh naga itu. Saudaraku, jadi ini hikmat ya saudaraku, kalau sudah mengerti ini berbahagialah. Dan ini nanti terjadinya, saudaraku, di pertengahan 7 tahun terakhir. Setelah Wahyu pasal 12 itu masih ada 3,5 tahun, masih ada 1260 hari, masih ada 42 bulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita baca ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Amin. Ini tanda lain di langit. Ini bukan yang menandai wanita yang melahirkan tadi. Tidak. Yang menandai, yang membawa kepada arah wanita yang melahirkan itu 7 bintang yang di Wahyu pasal yang ke-1
1 ayat 16. Itu yang membawa jemaat-jemaat akhir zaman memahami, saudaraku, Wahyu pasal 12 dengan benar. Itu hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang disebut 7 bintang. Tapi saudaraku, ini tanda lain di langit. Ini tanda juga Simeon, saudaraku. Nanti nggak ada naga yang terbang betulan di langit gitu, nggak ada. Tapi ini satu perlambang juga. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini kejahatan luar biasa. Ingat, kalau dahulu, ini yang menjadi tokoh kontroversialnya itu adalah Herodes, yang kemudian membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun. Kemudian di akhir zaman, ketika Natal sesungguhnya ini, yang menjadi sosok kontroversial adalah tanda lain di langit, naga merah padam. Ini yang merupakan perwujudan Herodes di akhir zaman, yang menghantui, yang akan menghalang-halangi gereja akhir zaman. Itu naga merah padam. Kalau dahulu Herodes, di akhir zaman itu naga merah padam itu. Saudaraku, ayat 3. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Amin, saudaraku. Dan ia menyeret sepertiga bintang-bintang di langit juga Simeon, saudaraku. Tidak nanti bintang itu dilempar ke langit betulan. Loh, bintang itu gede, lebih besar dari matahari, lebih besar dari bumi juga. Banyak sekali bintang itu lebih besar dari matahari. Satu dilempar ya remuk bumi sudah, saudaraku. Ini artinya bintang-bintang di langit itu apa, saudaraku? Banyak orang-orang kudus yang akan jatuh, terseret ekor kenajisannya. Bukan nanti ada bintang-bintang lain yang sebesar matahari itu nibani bumi, saudaraku, tidak. Tetapi ini nanti akan ada orang-orang suci, pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh dibawa oleh kenajisan naga merah padam ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi luar biasa sekali. Ini satu rahasia di balik tirai, saudaraku. Kemudian ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Ini output pertama dari gereja akhir zaman. Makanya yang pertama dikerjakan oleh Tuhan adalah kepada anak laki-laki yang diselamatkan di dewe. Pertama kali ini adalah anak laki-laki yang dilahirkan. Yang diancam oleh iblis juga anak laki-laki yang dilahirkan. Saudaraku, bukan perempuannya. Yang mau ditelan itu anak laki-laki sebetulnya. Tapi karena anak laki-lakinya nggak ketangkep, akhirnya perempuannya yang dikejar. Sudah kita lihat Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini output pertama yang dilahirkan gereja Tuhan di akhir zaman yang pertama. Ini orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Inilah bahasanya harpazo. Jadi di akhir zaman akan ada orang-orang yang rohaninya mencapai karakter ruang Maha Kudus. Ini karakter anak laki-laki, karakternya Henok, karakternya Elia, karakternya Tuhan Yesus. Di akhir zaman, gereja akhir zaman akan melahirkan orang-orang yang sedemikian. Dan ini bilangannya nggak banyak, saudaraku. Tetapi kalau dihitung dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, tentunya banyak sekali. Karena terjadi secara massal. Nanti ada orang-orang yang mencapai rohani ruang Maha Kudus itu. Saudaraku, mereka akan harpazo, dibawa langsung lari kepada Allah dan ketahtanya. Dibawa kemana? Saudaraku, kepada Allah dan ketahtanya, supaya nanti tergenapi firman bahwa Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya. Jadi Tuhan datang nggak dewe, saudaraku, tapi bersama orang-orang kudusnya. Siapa itu orang-orang yang harpazo ini? Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-6. Nah, ini karena orang-orang yang harpazo itu orang yang mencapai tataran ruang Maha Kudus, saudaraku, ini yang diselamatkan pertama oleh Tuhan, prioritas pertama itu dia, anak laki-laki. Orang-orang yang mencapai tataran ruang Maha Kudus itu pertama langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian yang tidak bisa mencapai ruang Maha Kudus, mereka
di dalam bahasa kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6, mereka diungsikan pheugo. Saudara, kita akan lihat Wahyu pasal 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Saudaraku, ini orang-orang yang mencapai tataran ruang kudus, ini dibawa pheugo, lari hilang lenyap. Saudaraku, ke satu tempat yang disediakan baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi sesudah Wahyu pasal 12 ini masih ada 1260 hari. Wahyu 12 ini belum kiamat. Saya beritahu saudara, masih ada 1260 hari di mana wanita itu disempurnakan di padang gurun. Nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, nanti akan diangkat dalam tubuh, kebangkit dalam tubuh kemuliaan juga. Saudaraku, luar biasa sekali. Ini satu rahasia yang dalam. Kemudian, saudaraku, di sini sudah menjadi jelas prioritas pertama anak laki-laki itu karena mereka mencapai ruang Maha Kudus, tataran rohaninya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus, mereka diungsikan ke padang gurun, di mana disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini prosesnya seperti apa? Kemarin sudah saya sampaikan. Ini prosesnya ketika seperti Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia. Saudaraku, yang begitu dibaptis Filipus langsung jauh, langsung sampai di Asdod. Ini jauh, Gaza sampai Asdod itu ya jauh lah saudaraku. Kira-kira ya sini Jogja, Solo lah, Jogja, Kertosuro gitu saudaraku. Jauh, jadi dalam waktu sekejap seperti itu. Pheugo itu terjadinya seperti itu. Seperti ketika Raja Ahab balapan dengan keretanya, maksud saya Elia balapan dengan keretanya Raja Ahab. Kereta seorang raja tentunya ditarik oleh banyak kuda, tetapi Elia menang. Saudaraku, dari puncak Gunung Karmel kemudian sudah sampai ke Israel. Saudaraku, itu jauh. Saudaraku, itu dalam waktu sekejap. Elia juga bisa melakukannya. Itu suasana pheugo seperti itu. Jadi bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita ya kasihan yang tua-tua, larinya sudah lambat, saudaraku, apalagi yang gendut. Saudaraku, nanti lari, saudaraku, ya dicaplok naga, ditangkap antikris. Tetapi karena ada kuasa Tuhan yang melingkupi saat pheugo itu terjadi, saudaraku, ya bisa saja, saudaraku, kita akan segera sambut masa-masa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat 7 dan ayat 8. Ini kenapa nanti di bumi itu timbul masa antikris. Itu karena iblis naga tua tadi jatuh, nggak boleh ke surga. Ayo kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 8. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Amin, saudaraku. Jadi kenapa di bumi itu nanti setelah Wahyu pasal 12 ini terjadi, kemudian bumi itu dilanda masa antikris selama 42 bulan yang ditulis dalam Wahyu pasal 13 ayat 5, itu karena iblis jatuh. Karena tubuh Kristus sudah jadi badannya Tuhan itu sudah terlahir, kemudian harpazo, surga dibersihkan, iblis akhirnya dicampakkan, saudaraku, tidak boleh lagi naik turun surga bumi. Ini juga sudah bolak-balik saya sampaikan. Sampai saat ini iblis itu masih naik turun surga bumi, menuduh anak-anak Allah. Ayub juga dituduh dulu, sampai dicobai. Saudaraku, seperti itu. Iblis masih punya akses naik turun surga bumi. Tapi ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ke-6, ke-7 ini digenapi, saudaraku, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, Wahyu pasal 12 ini digenapi, nanti iblis itu nggak boleh lagi naik ke surga. Akibatnya, saudaraku, iblis diperangi oleh malaikat Mikael,
Kemudian iblis jatuh, nggak boleh naik lagi. Itulah sebabnya iblis menciptakan satu masa yang begitu buruk di muka bumi ini yang disebut masa antikris, atau dalam ayat lain disebut itu masa si pembinasa keji itu muncul. Itu kitab Daniel tulisnya seperti itu. Ditulis juga pendurhaka. Saudaraku, itu munculnya karena saudaraku iblis itu sudah dicampakkan dari posisinya yang bisa naik turun surga bumi, campakkan total ke bumi, saudaraku, sehingga menciptakan suasana yang begitu mengerikan selama ayat dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 5 menuliskan 42 bulan. Jadi masa antikris, saudaraku, itu 42 bulan. Terjadinya kapan? Terjadinya yaitu tadi setelah harpazo, setelah orang-orang yang mencapai ruang kudus diungsikan, setelah, saudaraku, tanda besar di langit itu terjadi, itu kemudian ada masa antikris itu. Saudara, makanya harap mengerti ya saudaraku, kapan pemberlakuan tanda 666 itu kita akan menjadi jelas kalau kita ngerti kitab Wahyu. Saudaraku, saya memberitakan kitab Wahyu ini dengan sungguh-sungguh supaya saudara mengerti arah kekristenan akhir zaman itu seperti apa. Ayat yang ke-9 saya ulangi. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Amin. Ini kuasa raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ini auranos ya saudaraku. Auranos itu bisa diterjemahkan sebagai surga. Karena itu bersukacitalah hai surga. Auranos, saudaraku. Belum Yerusalem baru ya, saudaraku. Ini surga, saudaraku. Bait suci Allah yang di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, iblis dicampakkan ke bumi, Wahyu pasal 12 ini. Oleh sebab itu, setelah Wahyu pasal 12, tibalah masa antikris. Ditulisnya di Wahyu pasal yang ke-13. Waktunya adalah 42 bulan. Jadi, Wahyu pasal 12 itu, saudaraku, itu belum kiamat. Itu terjadinya harpazo, itu terjadinya pengungsian. Saudaraku, Wahyu pasal 12 itu. Sesudah itu, saudaraku, baru terjadi masa yang sangat berat yang disebut masa antikris, karena iblis jatuh. Sudah diperangi oleh malaikat Mikael tadi, dijatuhkan berdebam ke bumi, kemudian ngamuk di bumi, menciptakan suasana yang sangat mengerikan yang disebut masa antikris. Ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Prioritas yang kedua yang dikejar oleh ular itu perempuan itu. Karena tadi yang harpazo itu nggak bisa, karena sudah dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Itu yang pertama, makanya diincer banget. Karena dia orang-orang yang mencapai ruang maha kudus di akhir zaman itu, saudaraku, itu ibarat Elia, ibarat Henok, ibarat Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu badannya Tuhan Yesus. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, diincar sekali. Yang mau ditelan pertama itu sebetulnya anaknya. Tapi karena nggak bisa ngejar anaknya tadi, maka kemudian ngejar perempuan itu, saudaraku. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkannya di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi kabeh ya, yang mencapai ruang maha kudus itu sudah ditungguin tadi, tapi nggak bisa karena dibawa Tuhan langsung harpazo. Kemudian yang mencapai ruang kudus ini yang diungsikan dioyak, dikejar. Jadi proses peogo itu nanti juga luar biasa, dikejar.
Fir'aun akhir zaman. Kemudian ayat 14, perhatikan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia telah dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi kepada perempuan itu, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu diberikan 2 sayap burung nasar yang besar supaya ia terbang, petomai, terbang. Jadi prosesnya itu ya saudaraku, peugo itu lari, hilang, lenyap, terbang. Persis seperti Filipus saat membaptis sida-sida dari Ethiopia itu langsung dibawa lari. Seperti juga Elia yang balapan dengan kereta Raja Ahab, wus gitu saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga dari mulutnya. Ayat 17, perhatikan baik-baik. Ini orang-orang yang tertinggal. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Jadi yang pertama tadi yang diincar tuh sebetulnya anak laki-laki yang di Wahyu pasal 5. Nggak dapat, ngejar perempuan yang lari ke padang gurun. Yang Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Yang lari, hilang, lenyap dan terbang itu, saudaraku, itu dikejar tapi nggak dapat juga, saudaraku. Karena mengejar yang ruang Maha Kudus nggak dapat, mengejar yang ruang kudus nggak dapat, akhirnya marahlah naga itu kepada perempuan itu, marah. Saudaraku, ia pergi memerangi keturunannya yang lain. Jadi perempuan di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 yang berpakaian matahari, bulan dan bintang, gereja di akhir zaman itu produknya adalah jemaat yang memiliki 3 tingkatan. Yang ruang Maha Kudus itu langsung harpazo, yang ruang kudus itu diungsikan, kemudian yang halaman ini mereka. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini kalau dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, ini adalah pelataran yang tidak diukur. Itu akan dibiarkan diinjak-injak. Saudaraku, marah naga itu kepada perempuan, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini kalau pada zaman Yesus dahulu, kelahiran Tuhan Yesus, ini dulu Herodes marah. Saudaraku, Matius pasal 2 ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, saudaraku, menjadi jelas masa antikris itu terjadi, saudaraku. Kemudian iblis marah menciptakan suasana neraka di bumi ini. Saudaraku, itulah masa antikris. Iblis memerangi keturunannya, perempuan itu keturunan yang lain, yang kadar rohaninya adalah pelataran bait suci Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Ini dahulu Herodes yang melakukannya. Ketika Herodes itu marah, diperdaya oleh orang-orang Majus, ia marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi saudaraku, naga merah padam itu, saudaraku, itu dulunya Herodes, itu bukan bintang, saudaraku. Itu Herodes, di akhir zaman itu iblis yang nanti akan bermanifestasi dalam dirinya antikris. Dia akan menguasai satu orang yang namanya manusia antikris, penguasa tunggal dunia nanti selama 3,5 tahun terakhir itu. Jadi sekali lagi, posisi Wahyu pasal 12 ini adalah pada pertengahan ke-7 tahun terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan. 5 ayat memberikan kesaksian
Daniel 9:27, Wahyu pasal 11 ayat 3, Wahyu pasal 12 ayat 6, Wahyu pasal 12 ayat 14, Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Jadi setelah Wahyu pasal 12 itu digenapi, masih ada waktu 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 itu belum kiamat. Belum Harmagedon bahkan, saudaraku. Kemudian kalau mungkin sudah bertanya, untuk apa disediakan waktu 1260 hari tersebut? Saudaraku, ini yang pertama, disediakan waktu selama 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun. Itu yang pertama, untuk menyempurnakan mereka yang diungsikan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 ini belum sempurna. Tidak langsung harpazo dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Harus disempurnakan di satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Ini yang pertama. Jadi ada artinya 1260 hari, 3,5 tahun atau 42 bulan itu waktu yang berarti. Itu untuk menyempurnakan orang-orang yang belum sempurna. Nanti akan disempurnakan di satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Kemudian nanti Tuhan Yesus Kristus datang bersama orang-orang kudusnya yang tadi harpazo. Saudaraku, nanti akan diangkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, ini kenapa diberi waktu 1260 hari oleh Tuhan? Ini memberi waktu kepada antikris. Jadi antikris juga dihukum, saudaraku, untuk merajalela di bumi. Ini Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Saudara, ayo kita baca. Wahyu pasal 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Saudaraku, jadi 42 bulan lamanya itu juga merupakan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada iblis untuk merajalela, menguasai bumi dalam satu masa yang disebut masa antikris. Pada saat itu, orang yang mencapai ruang Maha Kudus sudah harpazo. Pada saat itu, orang yang mencapai ruang kudus sudah diungsikan. Dan pada saat itu, kanak-kanak rohani yang tertinggal diuji. Kalau dia bertahan, tidak menerima tanda 666, dia tetap masuk surga, menjadi pengikut Kristus. Dia mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi kalau dia menerima tanda 666, dia akan masuk menjadi pengikutnya antikris dan masuk neraka nantinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi pertanda, ini kembali kepada topik awal, yang menjadi pertanda kelahiran Tuhan sebagai juru selamat dunia, ini 2000 tahun yang lalu, dan kedatangannya sebagai raja di atas segala raja, itu sama, yaitu bintang. Saudaraku, bintang penuntun, ditulis dalam Matius pasal yang kedua tadi, ayat yang kedua, ke-7, ke-9, ke-10. Itu bintang yang menuntun orang Majus. Kemudian bintang penuntun di akhir zaman itu, saudaraku, hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Hamba-hamba Tuhan pelaksana dari amanat agung Tuhan di akhir zaman. Amanat agung itu apa, saudaraku? Ada 2 loh, saudaraku. Amanat penginjilan dan amanat penggembalaan. Saudaraku, ini saudaraku, bintang penuntun di akhir zaman itu hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang dipakai oleh Tuhan. Para angelos itu bisa diartikan sebagai utusan. Utusan itu menunjuk hamba Tuhan. Kemudian di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu diberi surat. Kalau diberi surat itu bukan malaikat yang nggak kelihatan, tapi jelas manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian diperjelas lagi maknanya dalam Daniel pasal yang ketiga, Daniel pasal 12 ayat 3, bahwa yang dimaksud dengan bintang-bintang itu, saudaraku, saya baca, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Jadi bintang itu penuntun, ya saudaraku. Memang nanti ada yang jatuh juga di Wahyu pasal 12, sepertiga dari bintang.
sepertiga dari utusan-utusan, dari pelayan-pelayan Tuhan itu akan jatuh sepertiganya, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, ini tugas hamba Tuhan, bintang-bintang Tuhan di akhir zaman itu apa, saudaraku? Pertama, ini membimbing jemaat Tuhan di seluruh penjuru bumi untuk mempersiapkan diri menghadapi masa harpazo, menghadapi masa pengungsian, dan juga nanti juga otomatis juga akan ada jemaat yang tertinggal, karena tidak semua jemaat itu bisa diangkat, tidak semua jemaat itu bisa diungsikan, pasti ada yang tertinggal, yang posisinya adalah 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja dan sebagai Hakim yang adil. Wahyu pasal 19. Di sana nanti Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian kalau ini tadi kewajiban, tugas seorang hamba Tuhan itu membimbing jemaat akhir zaman dari seluruh penjuru bumi untuk mempersiapkan diri untuk menyambut masa harpazo, masa pengungsian, saudaraku. Kemudian kewajiban jemaat juga apa? Jemaat berkewajiban untuk peka seperti orang Majus, peka dengan petunjuk bintang seperti orang Majus, tidak peduli jauh, tidak peduli rintangan, tetap saja orang Majus itu datang sampai nyasar-nyasar ke istana Herodes. Dikira berita yang besar itu, saudaraku, kegerakan yang besar itu munculnya di istana Megah. Ternyata tidak, saudaraku. Dari tempat ini saya beritakan, tempat yang sederhana, ibaratnya begitu, tempat yang sangat sederhana seperti kandang di Bethlehem itu. Saudaraku, saya beritakan hal ini supaya saudara mengerti. Kemudian juga jemaat-jemaat itu, saudaraku, setelah datang kepada Tuhan Yesus, mereka menopang, saudaraku, menopang kegerakan, karena kegerakannya dari kandang, saudaraku, bukan dari istana. Makanya orang Majus itu ngerti menopang, mempersembahkan, saudaraku, satu persembahan ditulis di dalam ayat tadi ya, saudaraku, yang dipersembahkan oleh orang Majus itu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, mengerti karena kegerakan besar itu munculnya bukan dari istana tapi dari tempat sederhana, maka orang Majus memberikan persembahan terbaik supaya kegerakan besar ini berjalan. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Kita akan segera masuk di dalam 7 tahun terakhir. Nanti di pertengahan 7 tahun terakhir itu terjadilah Wahyu pasal 12 ini. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Nanti di pertengahan 7 tahun terakhir ini terjadilah Wahyu pasal 12 ini. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya.